Masih hatim. Dah. Diam, diam, diam. Yang baca ya, kakek. Ada siapa ini? Hah, ada siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala biqur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru nafsun ma qaddamat lighad. Alhamdulillah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan nikmat dengan nikmat Islam sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan subuh ini untuk memperbaharui kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak bosan-bosannya dan tidak pernah mengeluh untuk bangun pagi mendengarkan kajian. Yang pertama sekali kita dengarkan bacaan dari Maryam, ya. Ya. Itu aja. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Bin Muaz, Din, bin din. Muaz Ar-Razi mengatakan sebagai berikut. Sungguh bahagia orang yang meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkannya. Ia membangun kuburan sebelum ia memasukinya. Ia meridai Tuhannya sebelum ia menemuinya. Sebelum harta meninggalkan, maksudnya selain fakir. Sebelum fakir. Lakir, lakir. Ya. Pompa mesin itu kemana? Hebat. Ya, mesin pompa mesin. Tahu. Yahya bin Muaz Ar-Razi mengatakan sebagai berikut, ya. Sungguh bahagia orang yang meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkan. Dia membangun kuburan sebelum dia memasuki. Dia meredai Tuhannya sebelum dia menemukan. Sebelum harta meninggalkan, maksudnya ialah sebelum fakir. Nah, baca nih Cak.
Kita lagi males pakai. Tidak, itu udah. Udah. Nah, membangun kubur sebelum memasukinya, maksudnya Pakai ini loh. beramal soleh sebelum mati, meridai Tuhan Allah, maksudnya yakni dengan cara melaksanakan perintah, menjauhi larangannya sebelum menemui, artinya sebelum mati. Ya, itu bagus. Nah, jadi membangun kubur sebelum memasukinya maksudnya ialah beramal. Ya, kita melakukan perbuatan saleh, perbuatan baik itu berarti membangun kubur sebelum mati. Kemudian meridai Tuhan Allah maksudnya yakni dengan cara melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi sebelum menemuinya artinya sebelum mati. Jadi kalau kita mati itu menemui Allah. Lanjut tuh baca. Sayyidina Ali RA mengatakan sebagai berikut. Barang siapa tidak memiliki sunnatullah, sunnah Rasul, dan tidak memiliki sunnah para wali, maka dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Kemudian Ali ditanya, apakah yang dimaksud dengan sunnatullah? Ali menjawab, menyembunyikan rahasia. Ali ditanya, apakah yang dimaksud sunnah Rasul itu? Berkeliling memperhatikan keadaan umat manusia. Apakah sunnah para wali itu? Ali menjawab, menanggung kesabaran atau sesuatu yang menyakiti mereka. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan sebagai berikut. Nah, barang siapa yang tidak memiliki sunnatullah, sunnah Rasul, tidak memiliki sunnah para wali, maka dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Jadi kalau tidak mengikuti dengan sunnatullah, sunnah Rasul, dan sunnah para wali, tidak akan mendapat kebaikan pun, walaupun dia mengatakan bahwa dia berbuat baik. Kemudian Ali ditanya, apakah yang dimaksud dengan sunnatullah? Langsung Ali jawab, menyembunyikan rahasia. Ali ditanya, apakah yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu? Nah, sunnah Rasul itu berkeliling memperhatikan keadaan umat manusia. Jadi Rasul itu memperhatikan manusia. Apakah sunnah para wali itu? Ali menjawab, menanggung kesabaran. Jadi kalau para wali itu menanggung banyak sabarnya karena banyak tantangan dalam masyarakat. Atau sesuatu yang menyakiti mereka. Nah, jadi banyak orang mencemoohkan, memfitnah segalanya itu sudah adalah pakaian hidup para wali pada zaman. Kita lanjut. Para wali sebelum kami berwasiat dengan 3 perkara. Itu barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan memberi kehidupan kepadanya dalam urusan agama dan dunianya. Juga barang siapa yang baik batinnya, maka Allah perbaiki lahirnya. Belum.
Ya sama. Zahirnya itu barang siapa yang mengikhlaskan amal yang berhubungan dengan Allah, maka Allah akan meluluskan amalnya yang berhubungan antara dia dan sesuatu. Ya, para wali sebelum kami berwasiat dengan 3 perkara. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya dalam urusan agama dan dunianya. Jadi barang siapa yang mengikuti itu akhirat ya, diberikan kecukupan ya untuk dalam urusan agama dan dunianya. Dua-duanya dapat. Jadi barang siapa yang baik batinnya, dan orang itu kadang-kadang baik mukanya tetapi batinnya tidak baik, maka Allah perbaiki zahirnya. Jadi di wajahnya itu tergambar bahwa orang ini hatinya tidak baik, kelihatan di wajahnya itu tidak nerima gitu ya. Nah, ini diperbaiki zahirnya, kelihatan di wajahnya. Barang siapa yang mengikhlaskan amal yang berhubungan dengan Allah, maka Allah akan meluluskan amalnya. Jadi ada amal yang tidak lulus, ya lulus verifikasi, ya amalannya baik apa enggak, lulus apa enggak. Nah, maka ikhlas dulu kesalahannya, ya kan? Ikhlas itu beramal yang berhubungan dengan antara dia dengan sesama manusia. Jadi kita melakukan keamalan itu hanya dengan manusia. Kalau kita manusia, tidak ada manusia lagi beramal macam apa. Lanjut, Atim, ini tim, tim. Baca, dengan di sana cak, ya kelihatan banget. Paling, palingnya beban. Yeah. Amat tikak kak. Amat tikak kak. Oke. Sayyidina Alira berkata, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah. Jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu. Jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Kita harus memandang orang lain lebih baik daripada kita dan memandang diri kita lebih jelek daripada orang lain dalam hal iman, ilmu, dan amal. Namun kita jangan memandang non-muslim lebih baik daripada kita. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah. Tuh, kalau jadi manusia yang paling baik, kemudian jadilah manusia yang paling jelek di dalam pandangan dirimu. Ya, jadi kita mandang diri kita itu jelek, tidak apa-apa. Jadilah manusia yang di hadapan orang lain biasa saja di hadapan orang lain. Jangan menganggap kita itu lebih hebat, lebih pintar, lebih sok gitu ya. Nah, kita harus memandang orang lain itu lebih baik daripada kita dan memandang diri kita itu lebih jelek daripada orang lain dalam hal iman, ilmu, dan amal. Tuh. Jadi dalam hal ilmu dan iman, ilmu dan amal, kita kan tidak tahu orang itu ilmu, iman, atau amalnya. Jadi kita menganggap kalau dalam hal itu kita menganggap orang lain lebih hebat dari kita. Namun kita jangan memandang non-muslim itu lebih baik daripada kita. Non-muslim itu sudah jelas orang-orang tak sesuai dengan derajat keimanannya. Jangan dianggap itu sujud-sujud kepada orang yang non-muslim. Dia bagus, itu segalanya itu tegas segalanya. Tak usah. Kita lebih baik. Lanjut, Anan. Anan. Hei. Anan.
Betul. Hmm. Betul. Umar berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lain, yaitu Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam taat kepadanya. Allah menyembunyikan kemarahannya di dalam maksiat. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah menyembunyikan para wali di tengah manusia. Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Allah menyembunyikan sholat yang paling utama, sholat wusta di dalam sholat 5 waktu. Nah, Kamu ya? Enggak. ya. Waktu enak. Waktu. Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara yang lain. Ya, yang pertama menyembunyikan keridaannya di dalam taat kepadanya. Jadi kalau Allah itu ridha apa enggak? Dia tidak beritahu langsung bahwa dia ridha. Dalam pegang penting taat aja kita. Kemudian Allah menyembunyikan kemarahannya di dalam maksiat. Kita berbuat maksiat, melakukan suatu kejahatan, melanggar aturan-aturan. Disembunyikan oleh Allah dalam Allah marah. Kemudian Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Allah menyembunyikan para wali di tengah-tengah manusia. Nah, jadi pada bulan Ramadan itu yang dapat Lailatul Qadar siapa? Gitu ya. Disembunyikan oleh Allah. Tapi di dalam dari kantongnya Allah orang yang dapat Lailatul Qadar itu. Dan dapat para wali di tengah manusia. Kalau Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Maksudnya orang tak tahu diberitahu kapan akan meninggalnya. Hari ini makannya enak, tahu-tahunya sudah makan sudah meninggal. Nah, dirahasiakan dari Allah. Disembunyikan. Allah menyembunyikan salat yang paling utama dalam salat wusta, dalam salat 5 waktu. Nah, jadi disembunyikan salat wusta itu tengah malam ya. Ya salat tahajud malam hari. Nah, kita tidak diberikan predikat salat tahajud. Terus lanjut. Oh. Jelas. Penjelasan Allah mempersiapkan perkara tersebut di dalam 6 perkara yang lain, maksudnya agar kita sungguh-sungguh melaksanakan taat, betul-betul menjauhi maksiat, sungguh-sungguh menyambut Lailatul Qadar setiap malam, menghormati setiap orang, selalu menyiapkan diri untuk mati, giat mengerjakan salat. Jadi penjelasan yang tadi ya, Allah merahasiakan 6 perkara tersebut dalam 6 perkara yang lain. Maksudnya agar kita sungguh-sungguh melaksanakan taat. Jadi kalau sungguh-sungguh melaksanakan taat itu jangan sampai setengah-setengah. Harus sungguh-sungguh itu dari hati dan dalam bahwa kita itu memang harus taatnya kepada Allah. Kemudian betul-betul menjauhi maksiat. Jangan hanya sekedar menjauhi maksiat, tetapi betul-betul hati kita itu nolak kalau maksiat. Nah, sungguh-sungguh menyambut Lailatul Qadar dalam setiap malam. Jadi setiap malam kita mau dapat apa tidaknya, tetapi karena kita yakin bahwa Lailatul Qadar itu pasti datang. Kemudian menghormati setiap orang. Jadi kita menghormati orang. Enggak. Kemudian selalu menyiapkan diri untuk mati. Nah, orang banyak tidak siap untuk mati. Nah, seperti lurah di apa di Jawa Timur, tahu-tahunya takut mau
mau dia panggil KPK, dia gantung diri di atas pohon. Nah, ini kita lihat. Ya, ini orang nggak siap mati. Kalau mati itu karena apa? Kalau memang kita korupsi ya terus terang aja. Ini saya kembalikan semua hasil korupsi saya. Jangan sampai gantung diri, itu namanya berputus asa terhadap nama Allah. Kemudian mengerjakan sholat, lihat mengerjakan sholat. Maka perbuatan-perbuatan yang bersifat eh, maksiat, yaitu korupsi, mencuri, berbohong, akan dilakukan. Nah, ketahuan, nah takut, nah akhirnya gantung diri. Nah ini eh, itu lurah di Bojonegoro, Banjarnegara. Itu lurah langsung gantung diri. Nah, ini kita hati-hati. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.